Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 21. Datang ke pesta peresmian. Setelah sambungan teleponnya dengan Raka terputus, Nyonya Wulan kemudian mengajak Kania ke depan meja rias. "Nak, kamu duduk di sini." "Ibu mau apa?" tanya Kania heran. "Ibu akan menyuruh orang merias kamu secantik mungkin." "Untuk apa, Bu?" tanya Kania lagi. "Sebentar lagi Raka akan menjemputmu, jadi kamu harus dandan yang cantik agar semua orang dalam peresmian hotel itu takjub melihatmu." "Tapi Bu, Kania tidak biasa dirias." "Maka dari itu, kamu harus biasakan. Pokoknya kamu tunggu di sini sebentar, ibu akan segera kembali." Nyonya Wulan berbalik lalu melangkah keluar. Ada sekitar 15 menit, Kania duduk di depan meja rias dan akhirnya Nyonya Wulan datang bersama seorang penata rias sambil membawa box. "Nah, ini dia orangnya. Tolong rias anak mantu saya ini secantik mungkin. Soal bayaran, Mbak jangan khawatir." "Baik Nyonya." Sang penata rias pun mulai merias wajah Kania. Nyonya Wulan memperhatikan dengan saksama. Sang penata rias merias Kania. "Sudah selesai. Coba Nyonya lihat hasilnya." Nyonya Wulan berdiri dan melangkah mendekati Kania. "Kamu cantik sekali, Kania. Ibu benar-benar tidak menyangka hasilnya bisa seperti ini setelah kamu dirias oleh Mbak ini." Senyum Nyonya Wulan yang menatap Kania dari dalam cermin. "Benar Nyonya, mantu Nyonya ini memang dasarnya sudah cantik. Jadi, hanya sedikit polesan saja hasilnya sudah seperti ini." "Terima kasih banyak Mbak," ucap Nyonya Wulan begitu gembira. "Sama-sama Nyonya." Tidak lama kemudian muncul Pak Tono dari arah pintu sambil membawa dos pesanan Nyonya Wulan. "Ini pesanan Anda Nyonya." Pak Tono menyerahkan dos tersebut pada Nyonya Wulan. "Terima kasih banyak Pak Tono." "Sama-sama Nyonya. Kalau begitu saya permisi." Pak Tono segera berbalik badan dan keluar dari dalam ruangan itu. "Sekarang kamu pakai gaun ini sayang. Mbak, tolong bantu mantu saya memakai gaun ini." Nyonya Wulan menyerahkan dos itu pada sang penata rias. "Baik Nyonya besar." "Nyonya muda, apa Anda boleh berdiri sekarang?" Tanpa menjawab, Kania langsung berdiri. Sedikit demi sedikit, sang penata rias membuka dos. Tampak di dalam dos tersebut sebuah gaun berwarna biru muda dengan rendah menghiasi pergelangan tangan. "Cantik sekali. Ukurannya juga pasti pas dengan Nyonya muda." "Tentu saja pas Mbak Dian. Itu saya pesan langsung dari butik kenamaan di kota ini." Betapa bahagianya Nyonya muda mempunyai mertua sebaik Anda. Harusnya saya yang bahagia bisa memiliki mantu yang cantik dan baik seperti Kania ini. Sama-sama bangganya dong kalau begitu. Tawa Mbak Dian diikuti oleh Nyonya Wulan, sementara Kania hanya bisa mendengarkan obrolan mereka. Tidak lama kemudian, kini Kania sudah memakai gaun pemberian Nyonya Wulan. Nyonya Wulan dan Mbak Dian benar-benar terkesima dengan penampilan Kania saat itu. Wajah yang cantik dipadukan dengan gaun yang mewah membuat karisma Kania benar-benar terpancar. "Lihatlah sayang, kamu sungguh cantik. Ibu yakin semua yang ada di acara peresmian itu akan terkesima melihatmu. Betul kan Mbak Dian?" "Betul sekali apa yang Anda katakan Nyonya. Nona muda pasti akan terlihat seperti berlian di keramaian banyak orang di pesta itu." Tidak lama kemudian kembali Pak Tono datang. Setelah mengetuk pintu dan mohon permisi, Pak Tono pun segera masuk. "Maaf Nyonya, kalau saya mengganggu kegiatan kalian. Mas Raka sudah datang dan sekarang menunggu kedatangan Nyonya Kania di luar." "Baiklah kalau begitu, tolong katakan padanya kalau kami akan segera ke sana." Pak Tono mengangguk
lalu berbalik badan keluar dari dalam ruangan itu. "Sayang, ayo kita temui Raka." "Tapi Bu, apa ini tidak berlebihan bila Kania ikut dengan gaun seperti ini?" "Tidak ada yang berlebihan sayang. Semua porsinya sudah tepat. Ayo kita keluar, kasihan Raka sudah menunggumu sedari tadi." Keduanya pun melangkah keluar untuk menemui Raka. "Raka, Kania sudah siap," ucap Nyonya Wulan saat sudah berada di luar rumah. Tatap mata Raka tidak berkedip sedikit pun memandang Kania. "Betapa beruntungnya aku bila bisa mendapat gadis secantik seperti Kania ini." "Raka, apa kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja, Tante." "Baguslah kalau begitu. Sekarang Tante titip Kania padamu. Jaga dia baik-baik." "Baik, Tante. Mari Kania." Raka membuka pintu mobil buat Kania. "Bu, Kania berangkat dulu." Kania menyalin tangan Nyonya Wulan. "Kamu hati-hati di sana dan tunjukkan pada mereka kalau kamulah gadis tercantik yang ada di pesta itu." Nyonya Wulan mengusap lembut rambut panjang Kania. Kania pun masuk ke dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil yang dikemudikan Raka melaju dengan kecepatan sedang menuju ke arah hotel milik Tuan Armada, Ayah Geo. Di sepanjang perjalanan, Raka sesekali menatap wajah Kania yang saat itu duduk di sampingnya. "Kania, kamu begitu cantik malam ini. Tadi aku sempat tidak percaya kalau itu kamu." Raka yang saat itu fokus menatap ke depan. "Pak Raka bisa saja. Sebenarnya ini semua berkat ibu. Beliau mendandaniku semaksimal mungkin. Walau sebenarnya aku tidak biasa seperti ini. Nyonya Wulan benar-benar menyayangimu seperti menyayangi putrinya sendiri. Iya, aku sungguh bahagia bisa memiliki mertua sebaik dirinya." Tapi sesaat Kania menghentikan ucapannya. "Tapi Yuan beda dengan ibunya, begitu maksudmu?" Kania terdiam. Apa yang diucapkan Raka benar adanya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang hingga mereka tiba juga di sebuah hotel mewah yang berdiri di tengah-tengah kota. Jajaran mobil mewah sudah terparkir rapi di halaman hotel yang sebentar lagi akan diresmikan. "Ayo Kania, kita masuk ke dalam. Sepertinya acara peresmian sebentar lagi akan dilaksanakan," ajak Raka pada Kania yang saat itu berdiri membuka pintu mobil untuk Kania. "Tapi Pak," Kania merasa enggan untuk masuk ke dalam. "Kamu tenang saja, ada aku yang akan selalu bersamamu." Mau tidak mau Kania pun keluar dari dalam mobil. Sementara itu di dalam hotel, tampak Tuan Armada sedang berdiri di atas podium, disaksikan beberapa petinggi dan pengusaha di kota itu. "Terima kasih banyak atas kehadirannya. Malam ini kami akan meresmikan hotel ini. Hotel yang selama ini menjadi impianku. Semua ini tidak akan terlaksana jika tidak ada campur tangan seorang yang sangat berjasa menanam modal terbesarnya di hotel ini. Dia adalah Tuan Yuan, pengusaha muda dengan ide-ide begitu cemerlang. Maka dari itu, saya persilakan beliau untuk naik ke atas mimbar untuk meresmikan sekaligus membuka acara ini." Gemuruh tepuk tangan terdengar dalam ruangan itu. Yuan yang berdiri di tengah-tengah keramaian segera melangkah, diikuti Lydia yang saat itu memegang lengan Yuan. "Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang sudah sempat meluangkan waktunya datang untuk melihat peresmian hotel kami. Hotel ini sengaja dibangun di tengah-tengah kota untuk kenyamanan para tamu yang datang, baik dari negara ini sendiri maupun dari mancanegara. Selain itu, hotel ini juga menjadi simbol kota kita ini. Dengan ini, hotel ini dibuka mulai saat ini juga." Yuan menekan sebuah tombol di atas meja podium hingga ratusan balon turun memenuhi panggung.
Kembali sekali lagi tepuk tangan bergema dalam ruangan itu, diikuti kilauan kamera yang mengabadikan peresmian hotel tersebut. Dari arah pintu, tampak Raka melangkah masuk dengan Kania yang berada di sampingnya sambil berpegangan di lengan Raka. Para wartawan pun berbalik dan langsung mengabadikan gambar mereka berdua. Siapa gadis yang bersama Pak Raka itu? Dia sungguh gadis yang cantik, ucap seorang tamu pada temannya. Aku juga tidak tahu, baru kali ini aku melihatnya. Para wartawan sudah tidak fokus mengambil gambar acara peresmian. Mereka kini fokus pada Raka dan Kania yang terus melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.